Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Nah, maaf banget teman-teman kalau aku baru sempat upload video ya. Semoga kalian gak bosen buat nungguin video baru aku. Nah, jadi ini tuh kegiatan aku selama Idul Adha ya teman-teman. Ini H-1 hari raya Idul Adha. Ini lagi masak-masak biasa ya para ibu-ibu lah ya, kalau mau lebaran tuh sibuk di dapur gitu lah ya. Nah, jadi tuh kebetulan tahun ini tuh kali pertama aku masak buat hari raya ya teman-teman. Jadi biasanya dulu-dulu tuh setiap hari raya aku nggak pernah masak ya, karena udah dikirimin lau mateng sama uti dan mama aku. Jadi aku daripada double masak, aku memutuskan untuk masak. Nah, kenapa nih tiba-tiba tahun ini aku masak? Karena Uti kebetulan beberapa hari lalu tuh sakit. Terus mama aku juga kayaknya udah nggak mau masak banyak-banyak gitu loh. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk masak sedikit aja untuk keluarga kecil aku. Kalau buat ngasih ke mama atau ke Uti atau mama mertua maksudnya ya, itu tuh kayak masih agak ada perasaan gak pede gitu loh. Kalau ke mama aku sih ya pede-pede aja. Cuman kalau ke Uti kayaknya belum siap nih mental aku nih ngasih makanan. Kalau kue-kue sih aku pede ya, tapi kalau makanan aku kurang pede gitu. Nggak tahu kenapa, kayak masih minder aja karena masakan Uti itu bener-bener enak-enak semua gitu. Kayaknya aku takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi atau ya jatuhnya nggak enak gitu loh karena di compare sama masakan Uti. Nah, ini tuh aku mau masak opor ayam ya teman-teman. Ini ayamnya sebelumnya aku kukus dulu dan bumbunya biar enak aku tumis sebentar. Ada juga sih yang nggak numis bumbunya, jadi tergantung orangnya aja sih, preference mereka masing-masing gitu teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan itu aku lagi numis bumbu balado. Biasa lah ya kalau ada opor pasti ada balado kentang, kayak udah menu khasnya gitu loh. Tapi di opornya ini aku lupa dong gak masukin sayuran apa-apa. Padahal tuh aku punya wortel, tinggal ditambahin aja wortel atau gak buncis gitu ya teman-teman. Tapi aku gimana ya, udah sibuk dulu, udah hectic gitu loh. Karena jadi tuh pagi-pagi aku kan pulang dari pasar langsung food prep, tapi aku tuh nggak videoin karena udah riwah duluan ya teman-teman, kejar-kejaran sama waktu. Jadi ya udahlah ya, langsung sat. Nah, ini aku masukin santannya aku beli di pasar sekantong gini harganya 5.000, udah diperah ya teman-teman. Nah, ini aku masukin aja semuanya. Ini pancinya untungnya aku udah beli panci yang dalam gitu ya, saucepan tapi dalam gitu teman-teman, dari stainless steel. Nah, ini pokoknya enak banget nih masak opornya pakai panci yang kayak gini. Sebenarnya aku ada panci yang lebih besar, cuman terlalu besar gitu loh. Kalau ini tuh kayak pas buat menu keluarga kecil aku. Nah, mungkin kenapa ada yang nanya, kan Utinya lagi sakit kenapa nggak dikirimin? Jadi Uti tuh memang lagi sakit tapi tetap masak. Nah, karena lagi nggak enak badan gitu, Uti masak ya dalam porsi sedikit aja gitu ya teman-teman. Nanti takutnya ada yang salah paham. Lanjut, ini seperti biasa langsung seasoningnya ya normal aja lah, kayak cuman garam, gula, terus lada, kayak gitu-gitu aja teman-teman. Nah, teman-teman gimana nih kemarin pada Idul Adha, pada masak apa nih menunya? Pada ngerendang nggak nih? Kalau aku bukan tim rendang ya, karena aku nggak expert dalam bidang rendang. Walaupun ngerendang juga udah banyak banget gitu video atau resep-resepnya di YouTube gitu. Cuman kalau rendang tuh aku udah suka banget sama resepnya Uti sih teman-teman. Cuman ya perabotannya aku nggak ada. Jadi kalau mau buat sekilo daging itu tuh kelapanya harus 4 butir. Terus banyak deh bumbunya segala macem. Aduh, aku kayaknya belum siap mental nih kalau untuk bikin rendang yang seribet itu gitu ya teman-teman. Nah, lanjut, ini tuh kentangnya udah aku goreng ya sebelumnya. Terus juga tadi aku beli ati sapi 1/4 aja karena untuk campuran aja. Nah, di kentang baladonya juga aku tuh lupa dong nggak beli pete, padahal aku ngelihat pete teman-teman. Jadi tuh sebenarnya nih masaknya niat nggak niat sih, gimana ya, kayak nggak konsen gitu loh. Pagi-pagi udah ke pasar, food prep, terus masak. Habis masak ini tuh aku nyetrika teman-teman. Selesai ini aku nyetrika dari jam 11. Ini masak jam 9, selesai jam 11. Jam 11-nya itu aku langsung nyetrika sampai sore. Tapi nggak aku tag video karena panas banget kan. Aku nggak pakai hijab, jadi maaf aku nggak videoin ya.
Terus ya udahlah ya, nih masaknya cuma simple kayak gini aja. Pokoknya jangan dibully ya. Aku tuh nggak expert dalam bidang memasak, jadi pasti nanti suka ada pro dan kontra. Harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Iya paham. Aku tuh masak hari raya kayak gini tuh baru sekali ini, jadi tuh masih kagok gitu loh. Padahal masakannya sebenarnya sama aja sih, cuman akunya aja agak yang overthinking gitu loh karena besok hari raya nih gitu. Teman-teman gimana nih hari rayanya? Pada libur panjang kan? Pas banget lagi liburan anak sekolah. Pada pulang kampung atau pada staycation atau pada kemana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau aku ya cuma di rumah aja sih. Kayaknya menurut aku semakin kesini semakin gak terlalu suka staycation ya. Kayak lebih suka ngabisin waktu di rumah atau pergi yang deket-deket. Ini kalau aku pribadi ya. Nah sekarang ini kayak lebih suka tuh kayak di rumah, atau kalau ke mall tuh kayak belanja perabotan. Jadi udah kayak fix ibu-ibu banget gak sih, sukanya tuh belanjanya perabotan gitu daripada spend beli baju atau hal-hal yang gak penting lainnya. Nah lanjut teman-teman, ini kan kompor kanan lagi ngungkep daging dan kompor kirinya lagi bikin opor. Dan ngide banget dong, sok-sokan multitasking kanan kiri bekerja gitu tangannya. Padahal sejujurnya ini tuh kagok ya teman-teman. Karena kalau opor nggak diaduk itu kan nanti santannya pecah ya teman-teman. Sedangkan si ayamnya tuh baru aku masukin, jadi bumbunya mau aku aduk dulu sebentar gitu loh. Nah ini opornya sebentar lagi udah mau mateng. Aku sebenarnya kalau masak opor tuh udah lumayan sering ya. Kalau ngungkep daging agak jarang sih. Sebenarnya aku lebih suka kalau masak daging tuh ngolah yang beef slice gitu loh. Kenapa? Karena lebih cepet gitu matengnya teman-teman, gak butuh proses lama. Tapi kalau daging yang utuh kayak gini kan kita harus rebus dulu yang lama sampai dia benar-benar empuk. Karena aku nggak punya presto. Sebenarnya bisa juga sih masak daging itu pakai rice cooker. Cuman ya biasa lah ya teman-teman. Aku maunya yang gampang, yang cepet. Ya biasa ayam kalau nggak ikan masaknya. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Kalau aku sih kayak gitu ya. Oh iya, sebenarnya ada sih tips untuk merebus daging supaya cepet empuk, itu pakai metode 5-30 7-30-5-30 apa gimana, pokoknya kayak gitu deh teman-teman ya. Itu udah pernah aku cobain juga. Cuman karena aku nggak sabaran kali ya ngolah daging, jadi lebih suka ngolah ayam aja gitu. Gak tahu sih kenapa, karena ya gitulah teman-teman. Nah itu tuh opornya udah mateng ya teman-teman, tinggal nunggu sih ngungkep dagingnya. Lanjut nih, daripada kelamaan aku langsung beresin dapurnya aja. Nah ini karena aku buru-buru editingnya ya, jadi aku time lapse aja supaya kalian gak kelamaan nungguin aku beres gitu kan. Jadi ya udah nih aku cepetin biar cepet beres. Emang sih kalau masak tuh paling enak sembari masak sembari dicuci piring gini. Jadi masakannya udah matang semua, cucian piringnya pun udah beres. Nah teman-teman gimana nih pas lagi nonton video aku lagi pada ngapain? Udah pada beres semua kerjaannya? Udah pada rebahan? Atau lagi nemenin anak main? Atau lagi apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Padahal masaknya cuma 3 menu, tapi perabotannya banyak yang turun ya. Biasalah ya kalau dapur mungil, padahal masakannya cuma sedikit, tapi itu kayak kelihatannya kebek banget, langsung berantakan gitu nggak sih teman-teman? Tapi kalau udah dicuci gini, udah dimasukin ke rak piring, rak peniris maksudnya, itu baru kelihatan oh ternyata cuma sedikit kok. Cuma kalau lagi numpuk di wastafel nih, di sinknya ini kayak berasa banyak banget cuciannya. Iya nggak sih teman-teman? Apa karena dapur aku yang sempit banget aja kali ya? Nah ini udah selesai nih nyuci piringnya nih, tinggal disikat-sikat sinknya supaya bersih. Karena dapur yang bersih itu mood jadi enak. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menu masakan aku di hari raya. Sederhana banget ya. Kentang balado sama hati sapi, terus ada opor ayam, ada kerupuk kulit, sambal, dan ini daging gepuk ya teman-teman. Pokoknya nggak lupa juga itu ada bawang goreng ya. Nah untuk ketupatnya sendiri aku dikasih sama mama ya teman-teman, jadi aku nggak bikin, dikasih sekitar 6 piece gitulah ya. Pokoknya alhamdulillah akhirnya berasa banget hari rayanya ya. Walaupun hanya dengan makanan sederhana gini aja, tapi alhamdulillah. Next sore harinya aku bukber sama mama dan kakak aku di WS, tapi drama banget. Sekitar 2 jaman makanan baru keluar, dan itu pun gak semuanya langsung keluar. Luar biasa lah pokoknya.
Lanjut, ini di hari rayanya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa beli kambing tahun ini, bisa berkurban. Karena kebetulan aku udah seeking fund dari 1 tahun, terkumpul lah sebagian dan sisanya ditambahin sama Pak Su. Nah ini kambingnya, walaupun hanya 1 ekor, tapi alhamdulillah ya teman-teman. Semoga ini berkah ya. Dan juga abis ini tuh aku motongnya di rumah kakak aku ya. Karena di rumah kakak aku juga ada motong 2 ekor kambing. Lanjut, ini dia keseruan warga rumah 13 ya teman-teman. Kita mau nyate, jadi tiba-tiba si Bumil ini nyidam. Padahal tetangga aku si Bumil dan suaminya udah bikin sate sebelumnya. Terus katanya minta bikin sate lagi. Ya udah, akhirnya bikin sate lagi. Ini para bapak-bapak lagi pada ngipas ya teman-teman. Jadi malam Senenan kita bikin sate taichan dan juga sate sapi. Pokoknya kalau lagi ngeriung sama warga rumah 13 tuh kayak berasa banget kekeluargaannya ya. Nah BTW ini ronde keduanya, ternyata yang ronde pertama dagingnya kurang, akhirnya kita bikin lagi, nyate lagi untuk ronde kedua, baru deh nih pada kenyang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja videonya kali ini, gak panjang. Semoga videonya bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan, aku minta maaf ya. Ambil baiknya di video ini dan buang buruknya ya. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Bye.